Selamat siang, ibu-ibu. Kita akan coba praktik kasus yang pertama. Saya sebagai pengamat, Diana Panjaitan, Bu Dina Prisidina sebagai coach, dan Bu Penny Rosari sebagai coach. Kasusnya adalah seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal tersebut? Silahkan Bu Penny Rosari sebagai coach. Baik, saya bacakan dulu tujuan. Selamat siang, Bu Feni. Selamat siang, Rina. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu. Terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato bahasa Inggris. Sepertinya saya tidak bisa ikut, Bu. Kenapa Rina tidak bisa ikut? Gimana ya, Bu? Saya masih belum percaya diri, Bu. Mengapa kamu tidak percaya diri? Karena sewaktu SD dulu saya pernah ikut lomba pidato, tapi saya gagal, Bu. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Nah, Rina, sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan yang ada di dalam diri kamu? Saya merasa saya fasih dalam berbahasa Inggris, Bu, dan saya memang suka bahasa Inggris. Ada lagi kelebihan lainnya? Saya juga bisa merancang pidato informatif, Bu. Oke, berikutnya rencana aksinya adalah, oke Rina, sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu, sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu, apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya, Bu, syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah atau isi yang akan diuraikan. Kemudian memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut antara si pembaca, kemudian topik yang dibaca, dan pendengar. Itu perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami oleh pendengar. Tepat sekali, Rina. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu kuasai? Dari keempat syarat tersebut, yang menurut saya belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Jadi hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam. Baik Rina, kalau begitu langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke audiens dengan begitu saya akan bisa lebih percaya diri, Bu. Bagus sekali Rina. Kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato. Ibu yakin kamu pasti bisa, karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor, dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Ibu yakin kamu bisa. Jangan prioritas dapat menang atau kalahnya. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Baik, Bu. Saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten untuk mewakili sekolah kami.
Saya yakin saya bisa, Bu. Dan saya akan mulai besok ya, Bu. Saya akan persiapkan semuanya untuk mengikuti kegiatan ini. Doakan saya, Bu, ya. Bagus, bagus. Ya, Terima kasih pasti banyak, doakan. Ibu. Terima kasih banyak, Sama-sama, Bu Rina. Penny. Sama-sama, Rina. Yakin, semangat. I believe you can do it. Thank you, thank you. You're welcome. Iya, terima kasih ibu-ibu. Umpan balik dari praktik coaching untuk kasus pertama. Saya sebagai pengamat akan coba memberikan komentar tentang praktik coaching yang sudah dilakukan dengan berbasis Berpidato, Bu. tujuan sudah jelas disampaikan oleh coaching secara jelas dan terarah kepada coach. Jadi coach sudah menyampaikan tujuannya kepada coach, kemudian diidentifikasi pernyataan-pernyataan yang diberikan coach juga sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari coach. Kemudian untuk rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pernyataan pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh coach. Kemudian untuk tanggung jawab, coach juga sudah mampu mengarahkan coach untuk membangun komitmen dan juga sudah berbasis tirta. Nah, itu untuk kasus pertama. Saya sebagai pengamat di sini akan memberikan kasusnya dulu ya, Bu ya. Iya. Ya, kasusnya ini adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Mangga silakan bisa dimulai praktek coaching. Selamat pagi, Bu Diana. Apakah Ibu punya waktu? Saya ingin ngobrol dengan Ibu. Oh iya, selamat pagi juga, Penny. Dengan senang hati, silakan masuk dan silakan duduk. Ada apa ya? Ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Ya, betul, Bu. Saat ini saya sedang membutuhkan seseorang untuk membantu saya menghadapi masalah saya. Oke, apa yang bisa Ibu bantu? Atau apa yang ingin kamu capai dari hasil ini? Ada yang kamu inginkan dari obrolan kita hari ini? Benar sekali, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Boleh Ibu tahu masalah kamu apa? Saya merasa tidak nyaman dengan salah satu guru mata pelajaran matematika, Bu. Yang membuat kamu tidak nyaman itu apa ya, Penny? Saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Guru matematika saya, selain itu, guru tersebut selalu menyindir saya. Karena saya tidak mau ikut les privat di kelasnya. Terus saya juga merasa nilai yang diberikan kepada saya tidak adil, Bu. Teman-teman saya yang les privat mendapat nilai yang jauh lebih baik daripada saya. Oh, seperti itu. Ada masalah yang lain nggak yang membuat kamu tidak nyaman di kelas? Ya, memang seperti itu, Bu. Saya merasa jadi akhirnya saya merasa menerima ketidakadilan dan mendapat bulian dari teman-teman. Baik. Jadi itu yang saya rasakan. Oke, berarti kamu merasa tidak nyaman di kelas karena guru matematika kamu itu seperti terkesan mengejek kamu karena kamu tidak ikut les dengan dia.
Itu yang bisa Ibu simpulkan, betul seperti itu ya Penny ya? Ya, saya merasa ketidakadilan, Bu. Baik. Kenapa kamu tidak bisa ikut les pelajaran matematika? Ada alasannya nggak kenapa kamu nggak bisa ikut les? Alasan saya tidak ikut Hmm. karena orang tua saya tidak punya biaya, Bu. Di samping itu, saya juga harus membantu ibu saya berjualan setelah pulang sekolah. Jadi saya tidak punya waktu untuk ikut les privat lagi, Bu. Oh, begitu rupanya. Jadi kamu tidak ikut les karena kamu tidak punya biaya. Di samping itu, kamu juga harus berjualan membantu orang tua kamu setelah pulang sekolah. Begitu ya alasannya ya? Iya, Bu, itu benar. Oke. Ada alasan lain, Bu Penny? Ada nggak Tidak alasan? ada, Bu. Oke. Hanya itu saja. Ibu paham. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa ikut les, Penny? Ada nggak yang terpikirkan oleh kamu supaya kamu bisa ikut les? Caranya bagaimana? Itulah, Bu, saya bingung karena ada beberapa hal yang mau saya lakukan. Yang utama yang mau kau lakukan itu apa, Penny? Mungkin pertama-tama saya akan menemui Ibu Morita, Bu, dan menjelaskan kepada beliau agar saya merasa nyaman untuk belajar matematika di kelasnya. Ada rencana lain lagi apa yang mau kamu lakukan selanjutnya? Saya ingin membujuk orang tua saya supaya mengizinkan saya untuk ikut les privat, Bu. Saya juga ingin seperti teman-teman bisa mendapat pelajaran tambahan. Oh iya, bagus itu Penny. Berarti rencana yang mau kamu lakukan adalah kamu akan coba ngobrol dengan Bu Maurita. Kemudian kamu juga akan coba berdiskusi dengan orang tua kamu supaya orang tua kamu mengizinkan kamu untuk ikut les dengan Bu Maurita. Itu ya Penny ya, begitu ya Penny ya? Iya, Bu. Oke, saya pikir itu rencana yang baik. Kapan kira-kira mau kamu lakukan? Rencananya saya ingin berbicara sepulang sekolah ini, Bu. Doakan saya ya, Bu. Mudah-mudahan orang tua saya mendukung. Ya, bagus. Jadi, lebih cepat memang lebih baik, Penny. Silahkan kamu ngobrol dengan Bu Maurita dan orang tua kamu. Atau kamu mungkin bisa les, kalau teman kamu 2 kali seminggu, kamu minta sekali seminggu misalnya. Gitu ya, Penny ya? Siap, Ibu. Doakan saya ya, Bu. Baik, Penny. Semangat ya. Siap. Terima Oke. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Feni dan Bu Diana, praktek coaching yang sangat baik. Dari pengamatan saya dengan menggunakan Tirta ini, yang pertama adalah tujuan. Tujuan sudah sangat baik. Coach di sini sebagai Bu Diana sebagai coach sudah menyepakati dan menyebutkan kembali tujuan coaching ya tadi di awal. Kemudian untuk identifikasinya juga sudah sangat baik karena coach juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan efektif dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi ya. Kemudian untuk rencana aksi juga sama sudah sangat baik. Coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan umpan balik mengenai rencana aksi yang mampu coach lakukan untuk mencapai tujuan dan ini akan segera dilakukan ya. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu tanggung jawab, ini juga sudah sangat baik karena coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan umpan balik juga mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Itu dari pengamatan saya. Saya Feni Rosari sebagai pengamat, coachnya adalah Bu Diana, coachnya adalah. Saya akan bacakan kronologis kasusnya, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah
yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Mangga, Bu Diana selaku coach. Bu Dina selaku coach. Ya, terima kasih Bu Feni. Kita akan mulai praktek coaching kasus ketiga ya. Ya. Selamat pagi Bu Diana. Pagi Bu Dina. Oh, hari ini terlihat murung Bu Diana. Ada apa Bu? Iya, itu dia. Terlihat murung saya hari ini karena saya ada sedikit masalah ini. Oh, ya biasanya ceria ini. Bu Diana, apa ini yang bisa saya bantu? Dan dari obrolan kita mudah-mudahan ada yang bisa kita capai ya Bu ya. Iya Bu Dina, saya sih berharap seperti itu. Dengan ngobrol sama Bu Dina, saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini loh. Oke, baik. Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan dan dijelaskan bagaimana kejadian itu bisa berlangsung, Bu? Jadi begini, kemarin itu saya disupervisi oleh ibu pengawas. Nah, saya mengajar di kelas 12 IPA dengan materi teks editorial. Saya membagi layar PowerPoint dan share link dari internet tentang contoh teks editorial, baik itu politik, baik itu ekonomi, baik itu sosial, sesuai dengan minat mereka. Jadi, saya memberikan pilihan kepada anak-anak untuk memilih teks editorial sesuai yang mereka mau, yang mereka minati. Memang saya tidak menggunakan buku teks karena saya mengambil contoh dari internet. Saya pikir kalau di buku teks kan hanya ada satu contoh gitu ya. Sementara kalau di internet itu banyak contoh yang diberikan yang sesuai minat anak-anak tersebut. Nah, ibu pengawas merasa bahwa saya itu tidak mengajar menggunakan sumber buku teks. Nah, saya disalahkan dan dikritik, harusnya saya mengajar menggunakan buku teks. Nah, itu masalah saya Bu Dina, walaupun sudah saya jelaskan bahwa materi yang saya ajarkan itu tetap sesuai dengan kurikulum meski tidak menggunakan buku teks. Itu masalah saya Bu Dina, gimana ya Bu? Wah, sebenarnya pembelajaran yang Ibu sudah berikan sudah sesuai ya RPP, sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Baik Bu, kalau hambatannya apa nih Bu? Apa hambatan yang Ibu rasakan? Hambatan yang saya rasakan adalah saya kewalahan, harus bagaimana ini dengan kegelisahan yang saya alami ini. Sudah terpikirkan solusi Bu? Sudah sih sebetulnya. Jadi rencananya saya akan menemui kepala sekolah. Saya akan coba ceritakan peristiwa yang saya alami di kelas 12 IPA kemarin. Jadi itu sudah jadi prioritas ya Bu ya. Jadi Bu akan menghubungi kepala sekolah ya Bu ya, akan ke kepala sekolah. Baik. Jadi apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Yang saya mau lakukan selanjutnya adalah saya ingin meminta kepala sekolah mendampingi saya untuk berbicara kepada ibu pengawas supaya ibu pengawas bisa memahami dan mengerti bahwa aktivitas pembelajaran yang saya lakukan itu memang tidak lain pas semuanya sesuai dengan kurikulum, hanya tidak menggunakan buku teks. Mungkin saya akan membawakan buku teksnya dan RPP yang sudah saya punya yang mendukung bahwa pembelajaran itu benar-benar sesuai kurikulum meskipun saya tidak menggunakan buku teks. Begitulah rencana saya Bu Dina. Baik.
Rencana yang bagus, Bu. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan komitmen yang tadi sudah Ibu sebutkan? Mungkin harapan saya hanya kepala sekolah sih sebetulnya yang bisa mendampingi saya, karena kepala sekolah saya yakin bisa memberikan pencerahan kepada ibu pengawas tentang aktivitas pembelajaran yang sudah saya lakukan itu. Baik Bu Diana, saya dukung apa yang akan Ibu lakukan, segala rencana dan komitmen Ibu mudah-mudahan bisa terselesaikan ya Bu ya. Iya. Dan jangan lupa Ibu harus tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu Dina, terima kasih sudah memotivasi saya. Terima kasih ya Bu, semoga kita selalu Sama-sama Bu sehat. Diana. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa Bu Feni, Bu Dina, dan Bu Diana sudah memerankan kasus dengan model Tirta. Kasus 3 ini saya mengamati bahwa tujuan yang disampaikan oleh coach sudah sangat baik kepada coaching. Kemudian identifikasi permasalahannya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching dan apa yang harus dilakukan. Sedangkan rencana aksinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang umpan baliknya mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan dan solusinya juga sudah tertera dan tampak dengan jelas. Dan pada tanggung jawabnya sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi semua kasus sudah dilakukan dan sudah dilaksanakan oleh kelompok 3 untuk mengenai langkah-langkah dalam model Tirta. Jadi sekian pengamatan dari saya. Terima kasih banyak.